Oke, mari kita bahas soal timah. Mungkin kedengarannya nggak seksi ya, nggak kayak emas atau nikel yang lagi sering banget dibicarain. Tapi jangan salah, peran logam yang satu ini buat Indonesia itu luar biasa vital. Hari ini kita bakal selamatin bareng-bareng sebuah industri yang penuh kekuatan, rumit banget, dan sekarang lagi ada di sebuah persimpangan krusial yang bakal nentuin masa depannya. Biar kita semua kebayang segede apa sih industri ini, kita mulai dari sini. Di tahun 2019, Indonesia itu produsen timah terbesar nomor 2 di dunia. Gila kan? Ini bukan pemain kecil, ini kelas berat global. Tapi, di balik kekuatan sebesar itu, ada pertaruhan yang juga sama besarnya. Coba lihat angka ini, 271 triliun rupiah. Ini baru taksiran kerugian negara dari satu kasus korupsi timah aja. Ini nunjukin dua hal, betapa berharganya industri ini, dan betapa peliknya masalah yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita mau ngomongin timah Indonesia, sebenarnya kita cuma perlu fokus ke satu titik di peta, Kepulauan Bangka Belitung. Kenapa? Karena 91% cadangan timah nasional kita itu ada di sana. Jadi, ya ini jantungnya, ini pusat dari semua cerita yang akan kita bedah hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat skala raksasanya. Terus, kita bakal bedah gimana sih sebuah tambang itu beroperasi. Lalu, kita lihat upaya pemerintah buat jaga harga, masuk ke debat panas soal larangan ekspor, dan di akhir, kita bongkar ada harta karun apa sih yang sebenarnya jadi incaran utama. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Jadi, penting banget buat kita paham, industri timah ini bukan cuma soal jualan komoditas. Ini adalah aset nasional yang pertaruhannya sangat besar. Nah, pertanyaan ini nih yang seru. Ini bahkan bawa kita dari level negara yang gede banget ke level yang lebih detail. Prosesnya tuh nggak sesederhana, oke, ada timah, kita gali, terus jual. Wah, jauh lebih rumit dari itu. Mari kita bongkar sama-sama. Biar gampang pahamnya, kita nggak akan ngomongin teori. Kita akan pakai studi kasus beneran dari sebuah blok tambang di Bangka Tengah. Jadi, kita bisa lihat prosesnya dari A sampai Z. Nah, ini dia lokasinya. Ini adalah peta dari area di Desa Kemingking yang lagi diteliti. Jadi, sebelum ada satupun ekskavator atau alat berat datang, semuanya itu dimulai dari sini. Dari peta, dari data, dari penelitian. Ini nunjukin kalau pertambangan itu bisnis yang penuh perhitungan. Jadi, sebelum alat berat menyentuh tanah, ada yang namanya studi kelayakan. Data dikumpulin, diolah, dianalisis dari sisi teknis dan ekonomi. Semua kerumitan ini sebenarnya cuma buat ngejawab satu pertanyaan simpel. Proyek ini bakal cuan atau boncos? Ini dia salah satu alasan utamanya. Ada istilah yang namanya capital expenditure atau biaya investasi. Gampangnya, ini tuh modal super gede yang harus dikeluarin di muka, jauh sebelum perusahaan bisa dapat Rp1 pun pemasukan. Ini pertaruhan yang besar banget. Terus, di lapangan ada lagi nih istilah teknis yang penting banget. Cut off grade atau COG. Anggap aja ini kayak standar minimum. Kalau kandungan timah di suatu titik itu di bawah angka COG ini, ya mending nggak usah digali, cuma buang-buang duit. Angka inilah yang memisahkan mana tanah biasa dan mana harta karun. Lalu, gimana hasilnya buat studi kasus kita tadi? Nah, ini dia vonisnya. Berdasarkan data, tambang ini bisa jalan lebih dari 4 tahun, dan modalnya bisa balik dalam waktu kurang dari 2,5 tahun. Kesimpulannya, proyek ini dinyatakan layak. Lampu hijau buat mulai menambang. Oke, dari satu tambang yang dapat lampu hijau, sekarang kita zoom out lagi ke level nasional. Setelah timahnya berhasil digali, gimana cara pemerintah ngatur nilai ekonominya biar aset negara ini tetap terjaga? Nah, ini dia motivasi utamanya. Pemerintah sadar betul harga timah di pasar dunia itu bisa naik turun drastis. Dan yang paling kena imbasnya itu biasanya penambang-penambang kecil, penambang rakyat. Makanya pemerintah berencana bikin aturan main baru biar harganya lebih stabil. Sekarang kita masuk ke babak yang paling panas, paling signifikan buat masa depan industri ini, yaitu wacana buat menyetop total ekspor timah mentah. Pernyataan dari pemerintah ini jelas banget arahnya. Udah nggak ada lagi cerita kita cuma ekspor bahan mentah. Istilah kerennya itu hilirisasi. Jadi timahnya harus diolah dulu di dalam negeri. Jadi barang setengah jadi atau barang jadi, kayak solder atau komponen elektronik, baru boleh dijual. Nilainya jauh lebih tinggi. Tapi pertanyaannya segampang itukah? Coba kita lihat data ini. Wow! Saat ini, 92% produksi timah kita itu lari ke luar negeri, diekspor. Konsumsi di dalam negeri? Cuma 8%. Artinya, kalau keran ekspor ditutup, kita harus bisa menciptakan pasar domestik yang bisa nyerap 92% sisanya. Itu tantangan yang luar biasa besar. Nah, ini dia inti perdebatannya.
Di satu sisi, ada visinya pemerintah yang mulia, pengen industri kita mandiri dan dapat nilai tambah. Di sisi lain, ada realitas di lapangan, di mana industri kita itu udah puluhan tahun sangat bergantung sama pasar global, dan belum punya ekosistem industri hilir yang kuat di dalam negeri. Jadi, kenapa sih pemerintah kelihatannya ngotot banget sama kebijakan hilirisasi yang penuh tantangan ini? Nah, jawabannya ternyata bukan cuma soal timah, ada hadiah lain yang jauh lebih strategis. Ini dia kuncinya. Jadi, setiap kali kita nambang timah, ada penumpang gelap yang ikut keangkat. Namanya mineral monasit. Dan di dalam mineral monasit inilah tersimpan harta karun yang sesungguhnya. Logam tanah jarang atau rare earth elements. Mungkin nama-namanya kedengeran asing ya, kayak pelajaran kimia zaman sekolah. Tapi jangan salah, ini adalah bahan baku utama untuk semua teknologi canggih masa depan. Dengan kita mengontrol pengolahan timah di dalam negeri, kita otomatis juga mengontrol mineral-mineral super berharga ini. Jadi, ini menjelaskan segalanya. Coba deh lihat smartphone di tangan Anda, bayangin mobil listrik, atau bahkan teknologi militer paling canggih. Semuanya itu butuh logam tanah jarang. Siapapun yang menguasai pasokannya, dia punya daya tawar yang sangat besar di panggung dunia. Ini udah bukan soal ekonomi lagi, ini soal geopolitik. Oke, kita rangkum sedikit ya. Jadi kita udah lihat kalau Indonesia ini pemain raksasa timah dunia yang pusatnya ada di Bangka Belitung. Kita juga udah tahu kalau proses nambang itu rumit dan mahal banget. Dan yang paling penting, ada dorongan kebijakan besar soal hilirisasi yang ternyata hadiah utamanya adalah penguasaan atas mineral strategis masa depan, yaitu logam tanah jarang. Pada akhirnya, ini membawa kita ke pertanyaan fundamental. Keputusan soal industri timah ini bukan cuma soal satu logam. Ini soal arah masa depan ekonomi Indonesia. Apakah kita akan terus mengekspor potensi kita dalam bentuk mentah? Atau kita berani mengambil risiko besar, membangun industri di dalam negeri demi memurnikan masa depan kita sendiri? Jawabannya, apapun itu, akan membentuk Indonesia untuk dekade-dekade mendatang.